Saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Indonesia pernah menghadapi tantangan besar setelah kemerdekaan. Dalam video ini, kita akan menggali perjuangan merebut Irian Barat dalam Operasi Trikora serta kisah lain dalam sejarah perjuangan bangsa. Podcast Lasisnu Sidokerto kembali hadir bersama saya, Kayla Krista Larasati, sebagai host yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Bersama saya di sini ada narasumber kita. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana Pak? Masih sehat ya? Masih semangat ya Pak ya? Alhamdulillah, semangat terus. Ya, semangat menerima ya Pak. Merdeka. Ya, merdeka. Ya. Boleh dikenalkan Pak kepada audiens. Bagaimana diri Bapak? Nama saya cukup singkat, Amir. Saya mantan prajurit Korps Komando Angkatan Laut atau KKO yang sekarang berubah menjadi marinir. Dan sekarang saya sudah jadi veteran. Bapak kelahiran tahun berapa Pak? Saya dilahirkan 1 Januari bulan Januari tahun 1941. Berarti sekarang umurnya sekitar 83 ya Pak ya? 83. Ya betul, umur saya 83. Dulu Pak Amir ini terlibat dalam operasi Trikora, benar ya Pak? Betul. Ya benar. Dulu bisa diceritakan Pak, bagaimana latar belakang terjadinya operasi Trikora ini? Dari awal Bapak ditugaskan pertama kali itu, Bapak umur berapa? Lalu ditugaskan ke mana itu? Bisa diceritakan Pak kepada audiens? Baik. Saya pertama kali mendapat tugas operasi, yaitu operasi Trikora. Saya diberangkatkan kurang lebih bulan Agustus dengan naik kapal dagang. Kapalnya sudah lupa, bahkan latihan itu pun bersama-sama dengan kapal itu. Jadi kapalnya mendarat hampir di Ambon, kita mengadakan latihan. Kemudian ke Ternate latihan, dari Ternate terus putar terus di lautan. Ternyata ada perintah untuk kembali ke Surabaya karena sudah tercapai perdamaian. Namun tetap di Surabaya tetap siap. Jadi belum terjadi apa-apa. Namun saya kembali ke Surabaya itu sebelum saya dikirim berangkat itu, di situ di Irian Barat sudah banyak pejuang-pejuang yang dikirim dari Surabaya, sampai 10 kompi
10 kompi. Di antaranya ditempatkan di Pak Suk, terus di dekat Sorong. Berarti Bapak dulu itu tahun 62 ya Pak ya? 1962. Setelah pendidikan ditugaskan ke yang darat ya Pak ya? Iya betul. Di sana. Nah itu menggunakan kapal dagang ya Pak ya tadi? Kapal dagang. Ya. Dalam perjalanan menuju ke Ambon ya Pak ya, pemberhentian pertama itu. Apakah ada kesulitan Pak yang dialami awak-awak kapal? Untuk kesulitan boleh dikata tidak ada ya, semuanya sudah siap, fisik mental baik apa saya kira cukup, konsumsi cukup semua. Memang untuk operasi nggak boleh ada kekurangan. Sudah dilatih ya Pak ya, sudah kuat-kuat ya soalnya. Iya. Latihan dulu itu keras ya Pak ya. Ya kalau dikatakan keras saya tidak tahu ya, itu yang saya alami. Tak kira biasa-biasa aja. Oh, kuat sekali berarti Bapak ambil dulu ya Pak ya, bersama saya. Ya lalu pemberhentian di Ambon itu menetap di sana selama berapa lama Pak? Tidak lama, kurang lebih ya hanya 4 hari atau paling lama ya 1 minggu. Terus berlayar lagi menuju Ternate, di situ landing lagi, latihan lagi. Jadi tujuannya untuk melepaskan kejenuhan di kapal dan juga untuk latihan. Nah, di situ terus putar-putar di lautan terus tiap hari tiap malam. Ya kalau nggak ada perintah ya berhenti, tapi ya di laut. Itu berlangsung selama berapa lama Pak? Putar-putar di laut terus itu Pak? Bulanan ya itu. Berapa bulan berarti Pak ya? Kurang lebih ya 3 bulan. Laut terus itu ya, Iya. itu menunggu perintah gitu Ya Pak ya? menunggu perintah sifatnya. Di samping menunggu perintah juga orientasi lah, keadaan laut di sini ini aman apa enggak. Jadi merahasiakan tujuan kita itu. Jadi kapal tidak bisa langsung ke sasaran, enggak, putar-putar pulau-pulau ini. Tapi kondisi di pulau ya Irian Barat itu apakah Bapak mengetahui? Ya, ada laporan bagaimana kondisi di Irian Barat saat itu ketika Bapak masih putar-putar di laut itu? Seorang prajurit ya tunggu apa yang disampaikan oleh komandannya. Jadi komandan bela begini ya itu mengetahui, tapi sifatnya tidak menyeluruh. Hanya apa yang disampaikan komandan itu ya itu sudah. Baik. Akhirnya setelah 3 bulan putar-putar di laut itu ada perintah untuk kembali ya Pak ya? Kembali ke Surabaya lagi. Kembali ke Surabaya karena sudah ada persetujuan dari pihak lawan. Itu damai Pak akhirnya Indonesia dengan Belanda dalam memperebutkan wilayah Irian Barat ini. Ya itu tadi dari hasilnya kita mengadakan kan sebelum saya mendarat di Irian, itu sudah ada pasukan di situ. Nah, pasukan itu dilihat oleh diplomat Amerika bahwa Indonesia dengan sungguh-sungguh akan merebut Irian. Nah, dengan adanya itu, kalau diplomat Amerika itu menyusun rencana, mungkin yang ditugaskan dia juga dia, yaitu tadi bahwa yang direncanakan itu disetujui oleh Belanda dan Indonesia. Walaupun Belanda itu setuju, tapi sebenarnya ya berat, namun setuju kepaksa. Nanti yaitu kurang lebihnya Indonesia setuju dengan Irian ini masuk Indonesia gitu. Terus kedua
kedua lalu diawasi oleh PBB. PBB waktu itu orang PBB-nya orang Asia Tenggara juga orang Burma, Utang namanya. Nah, karena itu di Irian Barat itu berkibar bendera PBB dengan Belanda waktu itu Mas ya. Namanya masih bendera Belanda dan PBB ya. Ya. Setelah berapa bulan ganti bendera Belanda diturunkan dari bendera Indonesia dengan berdampingan dengan bendera PBB. Terus berikutnya bendera PBB turun terus diserahkan kepada Indonesia. Nah, itu awal. Terus beberapa bulan lagi jadi negara itu sudah masuk Indonesia, sudah dipegang Indonesia. Diberikan kesempatan kepada penduduk, kepada rakyat Irian Barat itu ingin tetap jadi satu dengan NKRI atau memisahkan diri. Lalu apa jawabannya Pak penduduk Irian Barat? Nah, jadi tetap itu tetap bergabung. Setelah itu ya akhirnya sampai sekarang tuh ya dibentuk akhirnya dibentuk provinsi yang namanya Provinsi Irian Barat. Papua Pak ya sekarang ya namanya. Sekarang baru Papua. Kalau dulu masih Irian Barat dengan gubernurnya Bapak Zainal Abidin Shah, seorang sultan dari Tidore. Mengapa ditunjuk Pak Zainal Abidin Shah? Karena ceritanya mulai abad 19 itu Irian itu menjadi pemerintahannya itu berupa ya, kerajaan Pak. menjadi kerajaan, termasuk kerajaan wilayah Tidore, wilayahnya Pak Gubernur tadi. Jadi itulah mengapa Pak Gubernur Pak siapa tadi Sultan Zainal Abidin Shah itu dipilih jadi gubernur iya. di wilayah Papua iya. sekarang itu ya Pak ya. Iya. Baik. Akhirnya merdeka ya Pak ya Papua sekarang sudah masuk kembali ke Indonesia. Selesai ya Bapak sudah kembali di Surabaya. Ya, kembali ke Surabaya. Namun pada kurang lebih tahun 78 atau 68 nih, 68 atau 68an saya kembali ke Irian lagi, ibadah di sana. Sebelum itu setelah operasi Trikora itu ada operasi Trikora kan ya Pak ya? Saya baca itu sejarah. Apakah Bapak ada keterlibatan dalam operasi Trikora? Wah, terlibat sekali ke Trikora. Itu saya langsung dikirim yaitu, tapi tidak sama-sama dengan pasukan lain, ada prajurit lain, karena saya membawa peralatan kantor dan sebagainya. Kurang lebih ya ada jalan 1 minggu. Pemberangkatan pertama itu ketika operasi Trikora itu tahun berapa Pak? Trikora itu nggak pernah 64 ya? Iya. Ya itu, ya 64 awal lah. 64 awal. Itu Bapak berangkat tahun Iya. 64 awal ya? Langsung ditempatkan di pos. Posnya hutan loh ya, posnya di hutan. Nah, di situ membuat tempat perlindungan untuk menempatkan diri. Seterusnya sampai saya ditempatkan di Nunukan, Pulau Nunukan. Ya pernah di Sibatik. Di situ karena bertahan sampai mulai pertama sampai akhir. Mulai komandan pertama Bapak
sampai komandan yang terakhir, 3 komandan. Jadi sampai Bapak ditempatkan di sana dari komandan pertama sampai Pertama Pak Kolonel Sumardi, kedua Letnan Kolonel siapa itu? Pak. Yang ketiga Pak Kalim, Letkol Kalim. Yang keduanya itu kok lupa saya. Letkol siapa ya? Ya tidak apa-apa Pak, kalau sudah lupa ya, sudah lama ya kan ya Pak ya. Lama. Jadi Bapak ditempatkan di sana itu berarti cukup lama ya Pak, sampai berganti 4 kolonel ya? Tiga kolonel itu baru. Iya, lama, cukup lama. Kita berapa lama? Maksudnya berapa bulan atau tahun? Tahunan. Mungkin 2 tahun mungkin di hutan Kalimantan. Oh, yang lupa tadi Letkol Pono, Supono. Jadi Pak Kasumadi, komandan pertama, keduanya BL Supono, ketiganya Pak Karim, Letkol Karim. Baru dinyatakan damai dengan Malaysia. Saya tidak ikut operasi G30 SPKI karena negara kacau lah. Iya. Itu karena saya di hutan sana. Jadi ketika peristiwa G30 SPKI Saya nggak mengikuti operasi itu. Pak Amir ada di itu ya? Masih di Kalimantan. Tapi ceritakan Pak kepada audiens, gimana sih itu terjadinya operasi di Korea itu? Ada konflik apa? Oke. Di Korea itu sampai ada perintah untuk melaksanakan operasi yang disebut Blibora itu karena seolah-olah di Malaysia itu kan pembentukan Malaysia pada saat itu. Iya. Malaysia itu memang oleh Indonesia dulu tidak disetujui karena di situ merupakan proyeknya British, proyeknya Inggris. Jadi negara boneka bentukan Inggris. Sedangkan saya di sana itu tidak menghadapi Malaysia, yang saya hadapi adalah Inggris. Musuhnya Inggris. Kalau ada orang Malaysia itu misalnya berapa ya dipimpin oleh orang Inggris itu. Jadi negara Malaysia itu dulu itu dijadikan negara boneka oleh British ya Pak ya, Inggris ya Pak ya. Pro Barat. Iya. Lalu Indonesia nggak terima itu Pak, tidak menyetujui kalau Malaysia ini dijadikan negara boneka oleh British. Kenapa Pak kok Indonesia tidak terima Pak? Kan kita kan beda negara ya, otomatis. Karena sesuai pengalaman yang mendirikan saja orang-orang penjajah itu nanti pasti ya ada apa-apa dengan Indonesia yang berdampingan, bahkan pulaunya seperti sebatik kan sebagian Indonesia sebagian berbahaya sekali ya. Jadi Indonesia ini mengantisipasi agar tidak terjadi Tidak jadi penjajahan lagi atau harus tidak ada dorongan kepada negara kita. dari itu Indonesia ini mengirim pasukan ke Perbatasan itu Indonesia dengan Malaysia. Jaga apa Pak? ya untuk menjaga kedaulatan kita, jangan sampai kedaulatan oleh mereka merembes ke tempat kita, ke tempat Indonesia. Pada akhirnya bagaimana Pak? Apakah Indonesia dan Malaysia tadi damai, maksudnya akhirnya British menguasai Malaysia atau bagaimana? Akhirnya terjadi damai, tidak lain adalah usahanya pihak Indonesia, di mana Presiden Soeharto ingin damai dengan Malaysia. Sebabnya itu di garis belakang ada COP, yaitu G30S itu. Jadi Indonesia ramai menghadapi G30S itu. Karena pada saat itu bersamaan dengan peristiwa G30 SPKI, maka Ya. dari itu Pak Presiden Soeharto memutuskan Ya, persetujuan dengan
Malaysia. Jadi perdamaian gitu Pak ya. Iya. Janji perdamaian. Karena tidak terjadi apa-apa. Jadi perang. Hanya kalau ingin kita tahu perangnya ya kita itu sebenarnya sudah sampai mana saja di Malaysia. Sampai kematian gantung itu. Nah itu sudah banyak. Tapi ditingkatkan berhenti. Yang sudah disuruh mundur ya Pak ya. Iya. Kembali. Itu tahun berapa itu Pak Amir disuruh kembali dari operasi Trikora ke Surabaya nanti ya Pak? Iya, Trikora itu 64 ini ya. Artinya mungkin 6 ya 2 mungkin 66 ya 66. Kembali ke Pangkalan ya. Surabaya ya Pak. Ya, Surabaya ternyata pasukan batalion kita mau diberangkatkan ke Timur ya. Saya lalu termasuk itu. Diterima batalion. Saya masuk batalion TK mendapat tugas untuk ke Timur. Nah, saya termasuk berangkat lagi ke Timur. Oh, jadi setelah Bapak kembali tahun 66 dari operasi Trikora kembali ke Pangkalan Surabaya ya, itu Bapak sudah dimasukkan ke dalam batalion 3. Ya. Salah. Selesai Trikora, Ya. saya kembali ke Irian. Tugaskan di Irian lagi. Ditugaskan di Irian lagi, Pak. Kenapa, Pak? Baru. Tugaskan apa? Ya untuk Irian yang disebut merdeka, tapi terus masih ada saja orang-orang yang ingin merdeka sendiri lah. Seperti tadi saya katakan UPM masih ada. Jadi masih ada beberapa orang di Irian Barat yang ingin merdeka sendiri. Iya. Apa itu karena pengaruh Belanda, Pak? Jadi yang jelas itu yang begitu. Yang jelas itu masih pengaruh Belanda, ini masih banyak. Padahal Sampai sekarang pun masih ada. padahal sudah merdeka besar dari Indonesia, masih ada beberapa orang yang tidak puas ya Pak ya, berarti ya Pak ya, di Irian Barat itu. Berarti ingin merdeka sendiri. Berarti akhirnya Pak Amir ditugaskan ke Irian Barat. Ke Irian Barat. Tahun berapa Pak? Berangkat ke sana karena 68. 68. Iya. Terus sampai mungkin 70 berapa gitu ya. Sampai 70. Enggak. 68 itu kalau ditambah 9 berapa? 9 berarti Oh, saya kembalinya lagi itu tahun 69. jadi berangkatnya tahun 68 terus kembali lagi tahun 69. Iya. Berarti menetap di Irian Barat setahun ya Pak ya? Setahun atau 2 tahun? Enggak, sampai 9 tahun. Apa itu? Berarti Pak Amir berangkat tahun 68 menetap di sana selama 9 tahun Pak. Ya 9. Nah, sekarang 69 dikurangi. Saya kembali ke sini Ya mungkin sekitar 70-an lebih ya, 74 atau 75, sekitar 70-an Pak. ya itulah. Lupa semua. Tahun 77 kalau nggak salah ya Pak ya, Iya. sekitaran tahun 77 ya, kembali ke sini setelah 9 tahun. Itu diceritakan Pak pengalamannya Pak Amir 9 tahun menetap di Irian Barat itu ada apa aja Pak pengalaman yang pernah dilakukan? Pengalaman saya waktu di Irian, ya suasananya sudah baik walaupun masih ada kekacauan-kekacauan yang disebabkan oleh OPM. Nah, di situ ya kadang-kadang menerima tugas untuk ya, menangkap OPM dan lain sebagainya, dan sebagai
pangkalan. Kalau pelayanan kejadian saya kira nggak ada yang mengkhawatirkan, karena daratan yang saya tempati itu juga cukup aman. Kalau ada kejadian-kejadian itu masih di hutan gunung. Ya sudah lumayan tenang lah ya Pak ya kondisinya ya. Berarti Bapak Amir ini kalau sekarang itu kayak jauh ke Irian Barat untuk keamanan dan mengawasi organisasi Papua Merdeka ya Pak ya, OPM itu ya. Jadi tiap pokoknya asal ada perintah tugas ya angkat kemana saja gitu, 9 termasuk tahun. menangkap UPM. Apa enggak lelah Pak 9 tahun Pak di Irian Barat Pak? Enggak. Teman-teman yang di Surabaya yang ditugaskan. Pegangannya ya memang tidak boleh menyerah, atau tidak boleh dengan apa, semuanya itu karena sifatnya pengabdian ya saya kerjakan. Semangat juangnya Pak sangat besar sekali ya. Ya, Semangat untuk juangnya. tidak menolak perintah. Keren sekali Pak Amirnya, 9 tahun di Irian Barat. Tapi itu hanya ya menjaga ya Pak ya. Iya. Tugas keamanan ya. Iya, memang sudah boleh dikatakan nggak ada perang kecuali ada pemberontak di situ ya kan. Ya, hanya konfliknya hanya kalau ada pemberontakan dari Iya. OPM itu tadi Iya. ya Pak ya. Lalu akhirnya bagaimana? Saya pernah bisa kembali ke Surabaya Iya. lagi itu bagaimana? Akhirnya kembali lagi ke Surabaya, ketepatan ada kunjungan dari Panglima ABRI waktu itu Jenderal Yusuf dengan Letnan Jenderal Kapi dan Portmarinir ke Sorong. Di Sorong itu marinirnya ada 6. Ketika saya melakukan penghormatan, termasuk tim penghormatan 6 orang itu, ditanya oleh jenderal itu, kamu sudah berapa tahun di sini? 9 tahun, Panglima Jenderal. Ingin kembali ke Surabaya? Siap, ingin kembali. Nah, itu sudah, itu dicatat. Yang mencatat Letnan Jenderalnya. 4 hari atau 1 minggu itu sudah datang telegram kembali ke Surabaya. Berarti setelah kunjungan dari Jenderal Itu saya kembali ke Surabaya. Surabaya masuk Batalion 3. Berarti langsung ya Pak ya, usia berapa hari setelah Bapak dikunjungi oleh Jenderal itu, akhirnya setelah 9 tahun penantian akhirnya bisa kembali ya Pak ya. Iya. Apa nggak merasa senang sekali ya sih Pak? Senang ya. Wah, senang sekali. Akhirnya bisa kembali Iya. lagi setelah 9 tahun ya Pak ya. Iya. Ke Surabaya, kembalinya ke Surabaya terus. Surabaya diterima di Batalion 3. Ketepatan Batalion 3 ada perintah tugas di Timur Timur. Ya, saya dipanggil komandan. Kamu siap? Siap. Punya sakit-sakit enggak? Enggak pernah. Ya, kamu 1 minggu berangkat dari Timur Timur. Ada konflik apa Pak di Timur Timur itu? Ya itu tadi Timur Timur yang ingin memisahkan dengan Indonesia Oh jadi Timur Timur ini ingin memisahkan diri dari Indonesia ya Pak Iya. ya. Padahal aslinya itu masih wilayah Indonesia. Iya. Apakah dia ada pernah dijajah oleh negara? Timur Timur pernah dijajah oleh Portugis, tapi karena negara Portugis terjadi perebutan kekuasaan, lalu Timur Timur dibiarkan begitu saja. Lelang, karena kemudian di situ sudah banyak partai-partai, Fratelli, UGT dan lain-lain. Sebagian di partai-partai itu ada yang setuju bergabung dengan Indonesia, sebagian ingin merdeka sendiri. Berarti konflik internal ya Pak ya. Ya. Jadi sama kayak OPM tadi ya Pak ya. Ada yang setuju bergabung dengan Indonesia, ada yang menentang. Setelah beberapa tahun di Timur Timur, lalu Indonesia memberikan
pemilihan waktu ingin tetap memihak kepada NKRI, status apa? Statusnya dengan khusus apa? Pemerintahan khusus itu ya. Khusus tapi masih di bawah Indonesia, atau ingin memisahkan diri, terus diadakan pemilihan umum di situ. Ternyata yang 78,5% itu ingin memilih, ingin berdiri sendiri, ingin memisahkan diri ya. Terus yang 25,5 ingin bergabung Indonesia. Jadi kalah ya Pak ya suaranya ya, akhirnya kalau memang Indonesia itu negara demokrasi, ya dilepaskan tapi dengan damai. Pada saat itu tahun berapa Pak? Kan Bapak kembali ya tahun 77 lalu. Timur itu tahun berapa ya? 78 atau mungkin 77. Di sana selama berapa tahun Pak mungkin kalau nggak ingat ya tahunnya? Kalau saya tugas di Timur tuh namanya tugas perang ya, kurang lebih 8 bulan lah, terus kembali ke Surabaya. Operasinya namanya operasi Seroja ya Pak ya? Ya tetap Seroja. Ya operasi Seroja. Pak Amir ditugaskan di sana selama 8 bulan ya di Timur. Akhirnya mereka menyetujui untuk berdiri sendiri kan ya Pak ya, sesuai dengan voting tadi. Akhirnya udah saat itu presidennya siapa Pak yang melepas? Kalau nggak salah Pak Habibie. Oh sudah Presiden Pak Habibie Habibie ya. Sekarang yang disebut Timor Leste itu kan ya Pak ya? Ya. Jadi pada saat pemerintahan Pak Habibie, Pak B.J. Habibie melepas karena mereka yang berdiri sendiri. Sampai sekarang ini. Iya sampai sekarang. Akhirnya setelah 8 bulan Bapak Amir kembali ke Surabaya sampai sekarang ini. Setelah kembali ke Surabaya itu apakah langsung pensiun atau bagaimana Pak? Belum. Belum. Kembali dulu masih lama ya ini. Iya. Masih lama. Berarti Bapak kembali ke Surabaya setelah beberapa tugas itu tadi, setelah tugas terakhir operasi Seroja itu Bapak sudah umur berapa ya kira-kira? Sudah mungkin 30-an kita? ya 3 lebih lah. 38 atau berapa. Itu masih masih Iya mengabdi 36 mungkin. di militer, masih mengabdi setelah kembali dari operasi Seroja tadi. Iya, wajib masih. Dan pensiunnya 48. Oh, berarti sebenarnya 10 tahun kemudian baru Ya. pensiun ya. Nah sebelum pensiun itu Bapak melakukan aktivitas apa saja di militer? Bagaimana? Sebelum pensiun itu kan Bapak setelah kembali dari operasi Seroja, itu Bapak melakukan aktivitas apa? Nah, ini sudah di home base ya, di rumah sendiri, di badan sendiri ya, melaksanakan latihan-latihan biasa karena suasana negara sudah merdeka. Ya, sudah lumayan aman dan damai ya Pak ya? Ya, sudah kembali seperti biasa inilah. Ya mudah-mudahan jangan terjadi lagi. Ya, amin. Berarti akhirnya Bapak pensiun di umur 48 ya? Iya. Terus setelah pensiun itu Bapak masih menetap di Surabaya atau Iya, menetap. berpindah ke Sidoarjo sekarang ini Pak? Ketika berpindah ke sini itu Ya lalu beli ini, kembali ke sini, terus nikah ini. menetap di sini terus ya, akhirnya menikah, menetap di sini terus sampai sekarang ini ya Pak ya? Iya. Wah, sangat inspiratif sekali ya. Kisah perjuangan Pak Amir ini keren sekali Pak, saya mendengarnya tadi Pak. Itu 9 tahun tadi, terus beberapa kali ditugaskan di Irian Barat, ke Malaysia itu ya Pak ya. Iya. Baik,
ada pesan nggak Pak untuk generasi muda sekarang? Ya. Baik, Gimana sih harusnya ada. kita? Ya beginilah, mudah-mudahan situasi sekarang yang telah kita capai ini, perlu diingat bahwa ini semua perjuangan oleh para pemerintah supaya negara kita dijaga dan diisi dengan hal-hal yang positif, dikembangkan. Jangan terjadi seperti yang dulu-dulu. Mudah-mudahan negara Indonesia ini menjadi negara maju, subur, makmur, wak jinawi, seperti cita-citanya presiden kita sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya tercapai, tidak terjadi ulang seperti yang dulu-dulu, tapi lebih maju, lebih positif, lebih subur, makmur, damai, ya sudah. Kurang lebihnya begitulah. Terima kasih Pak Amir. Jadi pesan dari Pak Amir itu kita harus Ya lebih. Kita sebagai generasi muda itu Ya. harus mengingat ya perjuangan para pahlawan dulu, bagaimana sih memperjuangkan tanah air kita agar merdeka seperti sekarang ini. Kita harus bersyukur karena sekarang sudah nggak ada lagi ya Pak ya perang-perang ya Pak ya. Damai. Semoga tetap damai selamanya, Amin. tapi menjadi maju, jangan sampai Ya, jadi kita harus jadi negara yang maju ya, jangan Ketinggalan sampai dengan tinggal negara dari lain. negara lain. Ya, anak muda zaman sekarang harus sadar diri tentunya bagaimana sih seharusnya yang dilakukan untuk membangkitkan semangat dan cinta tanah air ini ya Pak ya. Iya. Harus memajukan negara kita. diisi dengan hal-hal yang Ya, positif. hal-hal yang positif ya, seperti apa ya, seperti belajar ya Pak ya. Iya. Harus belajar dengan giat, terus melakukan olahraga-olahraga gitu ya Pak ya. Ya, melakukan Seperti- hal-hal yang berguna bagi rakyat kita, bagi warga kita, bagi generasi penerus kita. Ya Pak, ada salah satu question nih Pak. Ada salah satu pertanyaan. Menurut pandangan Bapak ini bagaimana ya? Kalau seandainya ada wamil atau wajib militer di Indonesia, menurut Bapak setuju nggak? Wajib militer. Iya, untuk generasi sekarang. Wajib militer itu memang sangat diutamakan, sangat perlu, khususnya kalau negara sedang bergoyang. Jadi harus ada persiapan-persiapan untuk menggantikan yang sudah berjuang. Jadi wajib militer itu harus ada. Jangan kita walaupun merdeka ini harus ada wajib militer. Entah dididik apa yang menyangkut kebutuhan militer. Tanpa dilatih dulu tidak bisa kita memenangkan perjuangan. Jadi wajib militer itu tetap harus ada. Jadi Bapak setuju ya, Bapak memiliki pandangan pro terhadap wajib militer di Indonesia ya Pak ya, karena Iya. walaupun kita sudah merdeka, tapi ya tetap kita harus ada antisipasi ya, Iya. antisipasi. Jadi jaga-jaga kalau seandainya nanti ada terjadi lagi peperangan, jadi kita sudah siap ya warga Indonesia ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan aman terus lah. Ya amin, semoga Indonesia tetap aman, damai dan sentosa seperti ini ya. Ya lebih maju lagi pastinya. Iya. Dari rekan-rekan saya dulu itu, kalau saya termasuk relawan, artinya tentara reguler, tapi yang wajib banyak, wajib militer. Karena memang harus dipersiapkan, kalau nggak dipersiapkan mustahil bisa memenangkan. Ya, nampaknya kita negara nggak ada wajib militer kan, pastinya nanti yang digantungkan hanya yang militer saja, yang angkatan laut, darat, udara itu aja ya Pak ya. Baik, saya rasa terima kasih sekali ya Pak ya, terima kasih banyak karena
sudah berbagi cerita dan pengalaman bagaimana dulu memperjuangkan bangsa Indonesia ini kepada teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Pak Amir sudah meluangkan waktu untuk saya dan teman-teman sekalian. Ya, saya rasa sudah cukup ya Pak ya sampai saat ini ya. Baiklah, pengalaman saya di samping terlalu lama, ya yang bisa saya sampaikan yaitu, tapi kalau ada kurang lebihnya bisa ditanyakan lagi kapan-kapan ya. Terima kasih. Ya, sangat inspiratif. Selamat berjuang ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Oh ya, Pak, ini ada sedikit dari Radisno untuk Bapak, mohon diterima Pak karena sudah mengikuti ya mau membantu kita ya. Iya. Minggu ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ya, amin. 1, 2, 3. Lagi agak lebih ngedekat lagi. 1, 2, 3. Baik, saya terima. Terima kasih ya, Pak, ya. Terima kasih juga. Oke. Yaitu pesan saya kalau ada kekurangan boleh ditanyakan. Sobat. Oke, Sobat Radisno, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita bersama Pak Amir. Dan sampai jumpa di lain waktu di podcast selanjutnya bersama saya Kaila Klesta Larasati, dan sampai jumpa. Terima kasih. Beli. Ini harganya berapa, Pak? Tidak mahal, yang 4.000. Terima kasih, Bapak. Terima kasih juga.